Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Mekar Mulia II, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di SDN Mekar Mulia II. Saya perkenalkan Bapak Dedi Purwadi SPDT MPD sebagai pelajar praktek dan Ibu Ajen Trisna Sati MPD GR sebagai fasilitator yang selalu membersamai saya dalam pendidikan calon guru penggerak Kabupaten Majalengka. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggil. Latar belakang pada aksi nyata saya yaitu selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungan, maka proses pembelajaran sulit terjadi, dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses perkembangan proses murid. Untuk itulah menciptakan lingkungan positif perlu dilakukan dengan terbentuk budaya positif. Budaya positif terwujud melalui lingkungan aman dan nyaman agar memberikan murid kesempatan dan kebebasan berproses, belajar, membuat kesalahan, dan belajar lagi sehingga mampu menerima yang menyerap suatu pembelajaran.
dan mewujudkan budaya positif. 1. Membentuk keyakinan kelas. 2. Menumbuhkan motivasi internal penerapan disiplin positif. 3. Menumbuhkan nilai-nilai kebaikan. Yang keempat, mengambil posisi kontrol sebagai manajemen dan melaksanakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah di sekolah. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Selanjutnya yaitu tolak ukur. Yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas. Yang kedua, tumbuh motivasi internal pada diri murid. Yang ketiga, tumbuhnya nilai-nilai kebajikan pada diri murid. Yang keempat, guru mampu menerapkan posisi manajer dan menggunakan segitiga restitusi dalam memecahkan masalah. Yang kelima, murid mampu menemukan solusi cari masalah yang dihadapi. Yang keenam, murid memiliki karakter yang kuat, terutama karakter profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Langkah-langkah tindakan yang saya akan lakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah. Pesertanya minta izin untuk informasikan kepada semua guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Dukungan yang dibutuhkan oleh saya yaitu yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan dengan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Penyebaran pemahaman kepada kepala sekolah, rekan guru, dan siswa di SDN Mekar Mulia 2, Kecamatan Kertajati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala di presentasi saya yaitu presentasi juga salah satu penggerak angkatan 10 yaitu bersama saya Nur Aisyah dari SDN Mulia 2. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Nah, dalam konsep utama budaya positif ini, yang pertama saya akan membahas tentang perubahan paradigma
belajar. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, disiplin positif. Yang keempat, kondisi kontrol dan institusi. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Dan yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, yang terakhir yaitu pemimpinan restitusi. Nah, yang pertama, dalam pembelajaran dengan paradigma baru, saya akan menjelaskan, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Yang pertama, profil Pancasila itu yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini di sekolah kita sudah menerapkan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama, setiap pagi kita sering baca doa sebelum mulai pembelajaran. Yang kedua, yaitu sering kita lakukan itu sebelum kita mulai pembelajaran, yaitu literasi tentang surat-surat pendek ya. Yang ketiga, itu sebelum istirahat kita lakukan itu apa? Sholat duha ya. Yang kedua yaitu mandiri. Yang ketiga yaitu benar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan keenam yaitu kreatif. Nah, itu. Nah, sekarang yang selanjutnya yang saya akan bahas yaitu tentang disiplin positif. Nah, berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri ya, memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, salah satunya kalau di sekolah kita Bapak Ibu guru, apa ya salah satunya? Disiplin yang telah diterapkan kita di sekolah. Apa? Ya, Bapak Ibu, boleh? Memakai seragam sesuai hari atau jadwal yang sudah ditentukan. Datang tepat waktu, ya kan? Terus selanjutnya masih ada nggak? Disiplin yang telah diterapkan. Bangun, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Oke. Nah, itu salah satunya yaitu kedisiplinan yang telah diterapkan oleh kita di sekolah kita ya, Bapak Ibu. Nah, di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran ya, serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau ribut ancaman atau hukuman ya. Nah, di sini kata saya, kalau misalkan kita menerapkan disiplin positif, jangan memberdayakan peserta didik ya dengan imbalan atau ribut ya. Kenapa ya Bapak Ibu? Jangan memberdayakan peserta didik untuk memberikan reward atau imbalan. Kenapa? Membuat jadi membuat pusing ya, betul ya, atau ancaman hukuman apalagi ya. Nah, kita sebagai peserta didik Bapak Ibu, tujuan kita dalam menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebaikan, universal dan memiliki motivasi intensif ya dalam perubahan perilaku ke arah lebih baik ya. Kita sebagai peserta didik harus bisa mengubah siswa-siswi kita ke
Pancasila. Tadi saya apa kan? Profil Pancasila teh ada berapa tadi teh Bapak Ibu? Profil Pancasila itu ada berapa tadi teh Bapak Ibu? 5 atau 6? Apa saja yang pertama? Yang asal mulia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, kreatif. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, mandiri. Itu profil pelajar Pancasila Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia itu adalah suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik kita dilakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama ada penguasaan, ya. Yang kedua kasih sayang dan rasa dicintai. Nah, ini kebutuhan manusia ya. Kasih sayang dan rasa diterima, rasa diterima, ya. Apa yang rasa diterima itu contohnya? Bapak Ibu ada yang tahu? Apa? Rasa diterima. Siapa ya? Bisa jawab? Apa kasih sayang dan rasa diterima? Diterima? Diakui, boleh diakui ya. Nggak dicuekin gitu, apa? Diapresiasi ya. Nah, yang ketiga kebebasan. Nah, tidak merasa dikekang ya. Murid-murid kita Bapak Ibu harus diberi sedikitnya kebebasan. Kalau misalkan terlalu dikekang kelas, kasihan Bu ya. Kalau misalkan orang misalnya nyuruh, jangan terlalu ya. Yang terakhir itu kesenangan. Nah, kesenangan kalian, kesenangan itu apa Bapak Ibu maksudnya ya di sini? Memberi apa? Kesenangan itu apa tadi kan? Apa? Contohnya Bu, Pak. Boleh kasih contoh Pak, Bu. Kesenangan itu seperti apa? Kita memberi kesenangan kepada murid-murid kita. Contohnya dalam pembelajaran ya, iya betul Ibu, kita harus memberi kalau misalkan dalam pembelajaran itu kita memberikan metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan ya. Itu contohnya ya, kita itu contohnya ya. Udah, kita lanjutkan. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang memiliki seorang individu dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan suatu yang menjadi besar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau mencapai tujuan tertentu ya. Nah, di sini motivasi itu apa katanya? Dorongan ya. Kalau Ibu, Bapak, kalau misalkan Ibu tuh bisa memotivasi siswa atau mendorong siswa ya itu. Nah, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan untuk menghargai diri orang lain. Itu aja. Itu memotivasi siswa itu bukan untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain ya. Iya, Bapak Ibu, apa benar? Tidak, tidak ya.
Ya, menghargai diri sendiri. Ya. Nah, yang selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ada yang disebut konsekuensi, ada juga restitusi. Ya, kalau konsekuensi contohnya atau salah satunya itu penguatan jangka panjang. Ya, seperti itu. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Nah, yang ketiga, murid menghormati peraturan. Yang keempat, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Ya, apa ya, konsekuensi. Ya, tahu kan perbedaannya berarti ya. Jadi itu untuk jangka panjang, untuk penguatan jangka panjang, ya. Jangka pendek, penguatan jangka pendek. Nah, kalau sedangkan restitusi itu murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, dirinya memang memegang kontrol. Yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Tadi ada segitiga restitusi kita bahas ya. Yang selanjutnya, konsep disiplin dengan penerapan restitusi. Apa ya restitusi itu? Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Nah, ciri-cirinya restitusi itu apa ya? Bukan untuk menghapus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Jadi untuk bukan menghapus, tapi yaitu belajar untuk dari kesalahan. Nih, kalau misalkan anak-anak ibu atau siswa-siswi ibu ya di kelas membuat kesalahan, itu tuh bukan kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Seperti ada siswa yang terlambat sekolah, ya. Nah, itu tuh bukan untuk apa ya? Jadi dia tuh ditanya belajar dari kesalahan itu. Nah, dibenarkan lagi sama ibu bapak gurunya. Ya. Yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Ya, kalau misalkan ada yang kesiangan, ibu tuh bukan apa namanya membuat siswa itu apa ya, denda. Si ibu itu katanya kemarin teh carikan uang mah mewah, jangan sampai kayak gitu ya. Nah, yang ketiga itu tawaran bukan paksaan ya. Yang keempat menuntut untuk melihat ke dalam diri ya. Yang kelima itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang kelima fokus pada solusi. Yang keenam mengembalikan murid ke perbuatan kepada kelompoknya ya. Yang selanjutnya, nah ada perbedaan lagi. Hukuman, sering nggak ibu memberi hukuman? Tidak pernah. Oh, tidak pernah. Konsekuensi pernah nggak? Dan juga ada restitusi. Nah, di sini saya ngambil kasusnya itu kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, kalau bersama bapak ibu, ya ibu yang ada anaknya sering tidak mengerjakan PR kelasnya, saya juga mengalami ada saja setiap kelas itu yang tidak mengerjakan PR banyak, malah nggak tahu kenapa kalau misalnya itu jawabannya itu tidak masuk akal. Nah, yang pertama
berdiri dulu, berdiri di depan kelas. Pernah nggak ibu bapak lakukan seperti itu? Tidak ya. Yang kedua, turun marah dan mudah menjadi takut. Suka ya. Yang itu yang disebut hukuman. Nah ini contohnya hukuman itu seperti ini, hukuman. Jadi apa ya? Menghukum murid berdiri, terus guru marah-marah, maksudnya hukuman ya. Nah di sini ada juga konsekuensi. Nah guru memberikan konsekuensi untuk menulis PR. Yang kedua, guru tegas dan murid menghormati peraturan. Dengan tegasnya guru, Bapak Ibu bisa membuat murid menghormati peraturan. Tapi saat ini gimana yang berbeda? Sesuai tidak? Guru tegas, murid menghormati peraturan. Masih ada aku? Yang ketiga itu restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas. Supaya kalau misalkan itu guru misalkan mau memarahi atau misalkan ibu lagi kesel, guru itu menanyakan keyakinan kelas. Pernah nggak ibu bertemu? Selalu ya. Atau dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lainnya. Nah di sini selanjutnya ya. Nah di sini ada juga posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada penghukum, ada juga membuat rasa bersalah, ada juga sebagai teman, ada juga sebagai pemantau, yang terakhir sebagai manajer. Nah satu persatu saya akan jelaskan apa itu penghukum. Nah di sini penghukum itu contohnya itu berdiri di depan barisan. Yang membuat rasa bersalahnya itu kalau misalkan saya mengambil siswa tidak memakai atribut, oh iya, di sini saya mengambil kasus siswa tidak memakai atribut lengkap dalam upacara. Masih banyaknya Bapak Ibu di sini di sekolah kita ya, masih banyak murid-murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Masih banyak tidak? Masih banyak yang punya. Nah di sini kita bisa memposisikan kontrol kita sebagai guru ya. Salah satu layer yang kita sebagai penghukum itu bisa kita apa ya, memberi apa hukuman, atau misalkan bukan hukuman ya disebutnya ya, berdiri di depan barisan. Sering nggak ibu bapak melakukan itu? Kalau yang nggak pakai topi, berdiri di depan barisannya, paling depan barisan. Ya, pernah ya? Pernah kita lakukan ya? Pernah. Nah, membuat rasa bersalah, berapa kali harus memberitahu kamu, guru berapa kali itu harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu itu, ya. Merasa bersalah. Berapa kali ibu kasih tahu kenapa kamu bikin kecewa saja ya. Nah di sini kita sebagai teman, ayolah buat ibu bangga, kalian ini tidak apa-apa ya. Nah pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kalau kita sebagai manajer yang akan ditanyakan itu apa kamu tahu kesalahan, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini. Nah itu posisi kontrol sebagai guru ya. Jadi harus apa? Disesuaikan ya. Posisi kita sebagai penghukum kan. Kalian sekarang Bapak Ibu udah kemana? Mengarahnya ke penghukum, membuat rasa bersalah teman
Ya, ya. Pemantau. Oh, kamu itu sebenarnya ya, aku kan Bapak tanyakan seperti itu. Iya, kalau kita mengerjakan PR ataupun apa itu pasti ada konsekuensinya. Ya, lanjut ya. Nah, ini nih keyakinan kelas. Bapak Ibu udah memiliki keyakinan kelas masing-masing udah ya? Udah ya. Mengapa tidak melakukan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya. Jadi sekarang kan udah trennya itu keyakinan kelas ya, bukan peraturan kelas lagi. Ya. Nah keyakinan kelas, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm tidak mengendarai roda dua? Itu maksudnya ke peraturan atau keyakinan? Peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu peraturan atau keyakinan? Peraturan. Iya. Lanjut ya. Nah di sini membuat keyakinan kelas itu ada beberapa yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Kayak lebih abstrak itu berarti apa? Ya, yang kedua supaya pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja akan mudah diingat, banyak-banyak dua kelas saya benar-benar. Nah yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas sekolah akan mudah diterapkan sesuai sekolah saja ya, jangan keluar-keluar. Nah yang terakhir, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelasnya. Jadi jangan kita aja yang membuat keyakinan kelasnya, gurunya gitu jangan. Jadi semua murid juga ya harus ikut sertakan ya. Lanjut. Nah, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Di sini tahap segitiga restitusi itu ada 3. Ya, yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, tahapan itu untuk kita kalau misalkan ada murid kita yang membuat kesalahan ya. Kalau misalkan kelas, Bapak Ibu yang sering yang dilakukan siswa-siswi kita kalau misalkan kelas atau misalkan sekolah kita apa ya? Maka di kelas ya, kalau kita sedang belajar itu usahakan jangan apa? Makan di kelas. Apalagi yang sering Bapak Ibu terlambat datang ya, terlambat datang. Nah, tahapan segitiga restitusi ini yang pertama kita menstabilkan diri
Ya, kita tanya dulu. Setelah tampilkan kita kali dan titik dan harapannya sesuai tidak dengan keyakinan Tuhan kita yang kita buat gitu. Ya, setelah itu menanyakan keyakinan. Apakah perbuatan itu akan diperbuat lagi? Bagaimana caranya untuk apa? Bagaimana caranya untuk memperbaikinya? Gitu. Tanya siswa tersebut bagaimana cara memperbaikinya supaya perbuatan itu tidak diulang lagi. Gitu. Itu tahap segitiga restitusi. Jangan langsung berapa? Gitu ya. Gitu ya. Ngerti sampai situ? Ngerti? Bapak Ibu? Ngerti sampai situ? Mungkin Bapak Ibu mau yang bertanya boleh saya boleh bertanya, boleh enggak, boleh apa? Boleh tadi sudah diterangin Bu antara konsekuensi dan konstitusi. Restitusi ya. Nah di sini jadi konsekuensi itu cuma memberikan apa? Nggak jauh beda dengan hukuman. Nggak jauh beda dengan hukuman, tapi itu lebih bawah dari hukuman konstitusi itu. Tapi restitusi itu tadi sudah diterangkan lagi sama saya Bu. Restitusi itu, nah ini. Nah, merupakan sebuah strategi supaya ibu itu tidak langsung kalau misalkan ada siswa yang berbuat itu tidak langsung apa ya menghukum atau gimana gitu. Jadi sudah saya jelaskan ada tahapan segitiga restitusi. Kita tanyakan dulu si anaknya, misalnya ya setelah menstabilkan divalidasi tindakan sama ibu ya. Nah setelah itu menanyakan keyakinan oleh ibu apakah gimana cara mengatasi supaya siswa tersebut itu tidak mengulang lagi kesalahan itu. Jadi ada tahapan restitusinya Bu ya. Kalau misalkan apa namanya konsekuensinya tidak jauh beda dengan hukuman ya, yang jauh lah. Tapi boleh saya nanya lagi ke teman-teman ibu bapak Bu, apa perbedaan konsekuensi sama restitusi yang dipahami sekarang aja? Boleh Bu, boleh ibu jawab. Boleh ibu menambahkan apa Bu? Ya. Iya, iya betul. Nah itu mungkin itu tambahannya oleh itu. Ya terima kasih. Terus kalau misalkan restitusi apa Bu? Iya, itu soalnya kalau ya, dan itu ada tahapannya ya.
Ya, kalau konsekuensi itu tadi kata ibu udah diterangin berapa jam ya itu pengerjaannya. Mungkin ada lagi yang apa? Jika siswa di kelas itu libur ya, terus bagaimana tahapan pendidikan siswa? Buat keyakinan kelasnya. Kalau misalkan keyakinan kelas sudah kita buat dari awal ya kan? Kalau misalkan kita tadi bakalannya kan bagaimana pun, ya saya kira gimana ya, balik lagi ke lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak tadi Bapak tanyakan itu bagaimana cara mengatasi murid yang ribut ya. Nah, kalau misalkan masuk ke tahap segitiga restitusi itu saya jelaskan ya. Yang pertama Bapak lakukan itu yaitu memanggil siswa yang ribut. Salah satu saja, jangan semua ya. Kita tanya kenapa di kelas bisa ribut. Nah, Bapak bisa menjelaskan. Oke, semua orang pasti ya melakukan itu, melakukan yang keributan itu ya. Iya, kenapa kamu itu ribut di kelas? Tanya dulu Bapak itu. Nah, setelah Bapak menstabilkan, Bapak juga membaca sinyal. Nah, kata Bapak itu, ribut itu termasuk ke dalam keyakinan kelas yang dibuat di kelas tidak? Kata Bapak sebenarnya, ya, tujuannya itu. Nah, kalau misalkan tidak sesuai, ya kenapa tidak dilakukan? Nah, setelah itu Bapak menanyakan keyakinan. Gini, keyakinannya itu apa solusi yang dibuat oleh siswa tersebut? Apa? Kayaknya sama enggak? Iya, diberi pengertian dulu. Terus ya, terus kita bisa. Iya, kalau misalkan itu menanyakan keyakinan. Iya. Jadi itulah Pak, mungkin jawaban yang saya bisa jawab. Kecil ya? Ya. Mungkin saya yang ada ditanyakan cukupkan saja ya. Oke, saya cukupkan saja ya. Saya minta maaf kalau mungkin saya banyak kekurangan ya. Saya kesalahan. Saya tutup aja presentasi hari ini dengan mobil seperti saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan
profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.